Bengkulu. Bengkulu adalah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Nama Bengkulu memiliki beberapa versi asal-usul, baik dari bahasa Melayu, bahasa asing, maupun cerita rakyat. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang asal-usul nama Bengkulu. Nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu, yaitu bang yang berarti pesisir dan kulon yang berarti barat. Pergeseran pengucapan membuat bang berubah menjadi ben dan kulon menjadi kulu. Ada juga sumber tradisional yang menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari bangkai dan hulu, yang mengacu pada peristiwa perang antara kerajaan-kerajaan di Bengkulu yang menyebabkan banyak korban di hulu sungai Bengkulu. Ada cerita yang banyak dikenal masyarakat Bengkulu, yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, anak Ratu Agung Sungai Serut. Lamaran itu ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak dalam, saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak, "Empang ke Ahulu." Artinya, hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata-kata itu maka lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu. Nama Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen. Dalam bahasa Inggris disebut Bencoolen, sedangkan dalam bahasa Melayu disebut Bangkahulu. Nama-nama ini mungkin berasal dari pengucapan masyarakat setempat atau bahasa asing yang masuk ke wilayah Bengkulu. Berikut ini adalah sejarah singkat Bengkulu. Bengkulu adalah provinsi yang terletak di barat daya Pulau Sumatera. Nama Bengkulu memiliki beberapa versi asal-usul, baik dari bahasa Melayu, bahasa asing, maupun cerita rakyat. Pada zaman prasejarah, Bengkulu sudah dihuni oleh manusia yang memiliki tradisi megalitik. Pada abad ke-13 hingga ke-16, terdapat dua kerajaan di Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Islam masuk ke Bengkulu pada abad ke-15 dari Jawa. Masyarakat Bengkulu kemudian mengembangkan tatanan masyarakat yang berbentuk kesultanan atau kerajaan. Beberapa kesultanan yang pernah ada di Bengkulu adalah Kerajaan Selebar, Kerajaan Sungai Lemau, dan Kerajaan Sungai Serut. Pada tahun 1685, Inggris masuk ke Bengkulu dan menjajahnya selama kurang lebih 139 tahun. Pada masa ini, Soekarno pernah dibuang ke Bengkulu dan berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Pada tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda berdasarkan Perjanjian London. Belanda kemudian menguasai Bengkulu hingga tahun 1942, ketika Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih Bengkulu. Setelah Indonesia merdeka, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1968, Bengkulu resmi menjadi provinsi tersendiri dengan dasar hukum UU Nomor 9 Tahun 1967. Bengkulu pernah dijajah oleh 3 bangsa asing, yaitu Inggris, Belanda, dan Jepang. Berikut ini adalah ringkasan masa penjajahan Bengkulu. Inggris masuk ke Bengkulu pada tahun 1685 dengan menggunakan 3 kapal yang bernama The Caesar, The Resolution, dan The Defence. Inggris mendirikan benteng yang bernama Fort Marlborough sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan mereka. Inggris menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun, 1685-1824. Dalam masa ini, Soekarno pernah dibuang ke Bengkulu dan berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Belanda mengambil alih Bengkulu dari Inggris berdasarkan Perjanjian London pada tahun 1824. Belanda menguasai Bengkulu hingga tahun 1942. Belanda membangun beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah di Bengkulu. Belanda juga mengenalkan tanaman komoditas seperti kopi, lada, karet, dan tebu. Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih Bengkulu pada tahun 1942. Jepang berada di Bengkulu kurang lebih 3 tahun, 1942 hingga 1945. Jepang melakukan berbagai kekejaman terhadap rakyat Bengkulu, seperti memaksa mereka menjadi romusha, pekerja paksa, mengeksekusi para pejuang kemerdekaan, dan merampas hasil bumi. Pasca penjajahan Bengkulu adalah periode setelah Bengkulu lepas dari cengkeraman kolonialisme Inggris, Belanda, dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bengkulu menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Namun, Belanda masih berusaha untuk menguasai kembali Bengkulu dan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Bengkulu yang berjuang bersama Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer yang bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat itu, Bengkulu menjadi salah satu daerah yang diserang oleh Belanda. Pertempuran sengit terjadi di beberapa tempat, seperti di kota Bengkulu, Sungai Serut, Kepahyang, dan Curup. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer dua yang lebih besar dan lebih brutal. Belanda berhasil menduduki kota Bengkulu dan sebagian besar wilayah Bengkulu. Namun, rakyat Bengkulu tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinan Kolonel Barlian. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan Perjanjian Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar. Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, RIS, yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk negara Sumatera Selatan yang mencakup wilayah Bengkulu. Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota di Palembang. Pada tahun 1967, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Bengkulu resmi menjadi provinsi tersendiri dengan ibu kota di kota Bengkulu. Sejak saat itu, Bengkulu terus berkembang dan berperan dalam pembangunan nasional. Beberapa tokoh Bengkulu yang dianggap sebagai pahlawan perjuangan karena berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah beberapa nama dan keterangan singkat tentang mereka. Ibu Agung Fatmawati Soekarno, ia adalah istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dan ibu dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Hazairin, ia adalah ahli hukum adat yang lahir di Bengkulu pada 29 Juni 1906 dan meninggal di Jakarta pada 15 Oktober 1975. A.M. Hanafi, ia adalah seorang politisi dan diplomat yang lahir di Bengkulu pada tahun 1918 dan meninggal di Paris pada tahun 2004. Indra Cahya, ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Bengkulu pada tahun 1898 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1978. Abdul Rifai, ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Bengkulu pada tahun 1910 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1989. Adat dan budaya Bengkulu adalah hal yang menarik untuk diketahui. Bengkulu adalah provinsi yang memiliki sejarah panjang dan beragam pengaruh dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Berikut ini adalah beberapa contoh adat dan budaya Bengkulu yang masih lestari hingga saat ini. Kain besurek. Kain besurek adalah kain tradisional khas Bengkulu yang memiliki motif-motif khas yang berbeda-beda dari daerah ke daerah. Tabot. Tabot adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu untuk memperingati peristiwa Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram dalam kalender Islam. Dendang Bengkulu. Dendang Bengkulu adalah seni pertunjukan musik dan tari yang berasal dari Bengkulu. Marhaban Buai Anak. Marhaban Buai Anak adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu untuk menyambut kelahiran anak pertama. Suku asli Bengkulu adalah suku-suku bangsa yang berasal dari wilayah Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku-suku berikut. Suku Rejang. Suku Rejang adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong. Suku Serawai. Suku Serawai adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Suku Mukomuko. Suku Mukomuko adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko. Suku Enggano. Suku Enggano adalah suku yang banyak mendiami Pulau Enggano. Suku Kaur. Suku Kaur adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Suku Lembak. Suku Lembak adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong. Suku Pekal. Suku Pekal adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Besemah. Suku Besemah adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Suku Semende. Suku Semende adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Suku Merpas. Suku Merpas adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Suku Nasal. Suku Nasal adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Suku Melayu Bengkulu. Suku Melayu Bengkulu adalah suku yang banyak mendiami wilayah Kota Bengkulu. Bengkulu adalah provinsi yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan beragam. Anda dapat menikmati keindahan alam, sejarah, budaya, dan kuliner di Bengkulu. Berikut ini adalah beberapa contoh wisata khas Bengkulu yang dapat Anda kunjungi. Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan salah satu tempat wisata paling terkenal di Bengkulu. Rumah bekas kediaman Bung Karno, rumah yang dulunya menjadi tempat pengasingan Insinyur Soekarno kini menjadi wisata sejarah andalan Bengkulu. Benteng Marlborough Oak. Benteng Marlborough Oak adalah benteng peninggalan Inggris yang dibangun pada tahun 1714. Pulau Enggano. Pulau Enggano adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia. Dendang Bengkulu. Dendang Bengkulu adalah seni pertunjukan musik dan tari yang berasal dari Bengkulu. Bengkulu adalah provinsi yang memiliki banyak kuliner khas yang lezat dan beragam. Anda dapat menemukan berbagai macam makanan yang terbuat dari bahan-bahan lokal, seperti durian, ikan, pisang, dan kelapa. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Bengkulu yang dapat Anda cicipi. Lempuk durian. Lempuk durian adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari campuran daging durian, tepung gandum, gula, dan santan. Bagar hiu. Bagar hiu adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari daging hiu tanduk yang direbus dengan bumbu rempah-rempah, seperti kunyit, jahe, serai, dan daun salam. Kue tart. Kue tart adalah makanan khas Bengkulu yang berbentuk seperti kue tart mini dengan topping nanas atau keju. Gulai pisang. Gulai pisang adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari pisang kepok matang yang dimasak dengan santan, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Dendang Bengkulu. Dendang Bengkulu adalah seni pertunjukan musik dan tari yang berasal dari Bengkulu. Dendang Bengkulu biasanya dimainkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari penyanyi, penabuh gendang, pemain biola, pemain gitar, pemain rebana, dan penari. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video kami.